Selamat bergabung di acara Morning Devotion. Kami senang saudara bisa ikut sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. The Voice, sebuah ajang kompetisi vokal yang cukup menarik karena ada seleksi awal yang namanya blind audition. Di dalam blind audition ini, sang kontestan itu bernyanyi di atas panggung dan ada 4 juri yang duduk membelakangi panggung. Jadi juri-juri ini akan mendengarkan kontestan ini bernyanyi dan mereka akan menekan tombol berbalik untuk menyatakan bahwa I want you. Saya ingin kamu ada di tim saya. Nah, kadang 4 juri ini keempat-empatnya berbalik. Jadi buat sang kontestan yang sedang mengikuti kompetisi ini tentunya sebuah kebanggaan karena dia merasa diingini oleh keempat juri itu untuk masuk di dalam tim mereka. Ketika diwawancara, para juri The Voice ini, mereka mengatakan bahwa beberapa kali mereka menyesal membalikan kursi mereka. Mereka bilang di awal saat mereka mendengar suara penyanyinya, seolah-olah suaranya bagus, keren, cocok dengan lagu yang dibawakan. Kemudian pembawaannya, penjiwaannya itu terasa. Jadi mereka memutuskan menekan tombol dan membalikan kursinya. Tetapi setelahnya mereka bilang mereka menyesal. Mereka merasa sudah membuat keputusan yang salah. Dan mereka merasa kontestan ini tidak seperti yang mereka harapkan sebelumnya ketika mereka awal mendengar suara dari kontestan ini. Saat kita berefleksi dari ini, saya ingin bertanya, pasti setiap kita pernah mengalami mendengar sebuah suara di hati kita, di pikiran kita, dan memutuskan untuk mengikuti suara itu, memutuskan bahwa suara itu adalah keputusan yang baik. Akhirnya kita melangkah, kita melakukan kegiatan berdasarkan suara tersebut yang kita percayai, yang kita yakini. Misalnya, ada seseorang yang sangat kita kasihi, mungkin kerabat yang sangat dekat atau anggota keluarga. Kita sayang sama orang ini, kita peduli. Jadi kita meluangkan waktu, tenaga untuk memperhatikan orang ini. Kita bertanya kabarnya bagaimana, kalau orangnya sakit kita kirim makanan misalnya, kita mendoakan orang ini, saat dia butuh support kita kasih support, saat dia butuh kekuatan kita ada di situ, terus mendukung support orang ini. Nah, tapi mungkin satu saat orang ini kita lihat perlu ditegur karena ada satu hal yang kurang pas, tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi saat teguran disampaikan, mungkin orang ini akhirnya berbalik dari kita dan merasa bahwa kita di situ menyakiti hatinya atau bermaksud untuk membuat dia merasa tidak enak. Padahal itu bukan tujuan awal kita. Akhirnya kita menjadi kecewa karena hal yang terjadi tersebut. Atau mungkin kita memutuskan sebuah hal, misalnya keputusan besar dalam hidup. Misalnya kita memutuskan pindah kota, itu sebuah keputusan yang cukup besar karena ada tawaran pekerjaan atau peluang bisnis yang lebih memungkinkan di kota ini. Tetapi setelah semua proses pindahan beres, terus kita dengar kabar ternyata di kota asal kita justru di situ ada sebuah bisnis baru dibuka dan peluangnya sangat baik dan kita suka jenis bisnis seperti itu atau pekerjaan atau karir seperti itu. Dan akhirnya kita menyesal karena kita merasa suara yang tadinya kita percayai, kita ikuti, akhirnya berujung di tempat yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan akhirnya kita pun bertanya, apakah hidup saya ini sebuah permainan? Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Waktu itu mereka diperbudak di Mesir. Dan ada saatnya waktu Tuhan di mana mereka dibebaskan. Mereka keluar dari bangsa Mesir, dari jajahan bangsa Mesir yang begitu kejam.
Dan ini adalah masa-masa kemenangan. Pasti setiap orang Israel saat itu berpikir, akhirnya saya bisa bebas dari semua perbudakan ini. Dan bahkan Tuhan memberikan mereka kekayaan, karena sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka mendapat kekayaan bangsa Mesir yang diberikan oleh tetangga-tetangganya. Mereka keluar dari Mesir itu bawa kekayaan bangsa Mesir saat itu. Nah, tetapi apa yang terjadi di padang gurun itu ternyata di luar dugaan mereka. Sebetulnya jika kita pelajari dari sejarahnya saat itu, jarak dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan, itu ada beberapa rute perjalanan dan rata-rata bisa ditempuh kurang dari 1 bulan. Namun kenyataannya, orang-orang Israel saat itu, mereka berputar-putar di padang gurun seperti cerita yang kita sudah kenal dari sejak kita sekolah minggu. Mereka terus-menerus berputar-putar sehingga kekecewaan mereka juga terus bertambah dan mereka terus bersungut-sungut. Itu cerita yang sering kita dengar dari kejadian bangsa Israel di padang gurun. Nah, di padang gurun ini apa yang terjadi saat itu? Sebetulnya Tuhan sedang membentuk karakter mereka, sikap mereka. Jadi ketika mereka di Mesir, bahkan kalau kita flashback lebih jauh lagi, ketika mereka baru datang ke Mesir, waktu itu sejarahnya Yusuf menjadi raja muda di Mesir, jadi penguasa di sana. Jadi keluarganya yang menjadi cikal bakal bangsa Israel ini masuk ke tanah Goshen di Mesir. Ketika mereka keluar, mereka masih segerombolan orang yang berasal dari keturunan yang sama. Apa yang Tuhan lakukan di padang gurun ini? Tuhan mengajarkan mereka mengenai aturan-aturan. Tuhan sedang mendidik mereka dari orang yang tidak punya pemimpin untuk belajar taat sama raja mereka, sama pemimpin mereka, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan sedang mengubah mereka dari hanya sekelompok orang menjadi sebuah bangsa. Sebuah bangsa tentu punya aturan-aturan main. Itu yang terjadi di Gunung Sinai. Tuhan memberikan 10 perintahnya untuk orang Israel ikuti. Dan kalau kita lihat perjalanan di padang gurun ini, orang Israel mendirikan tenda paling lama itu di Sinai. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengubah mereka dari hanya sekelompok orang yang Tuhan sangat kasihi menjadi sebuah bangsa milik Tuhan. Bangsa ini harus punya sikap, harus punya karakter yang menunjukkan bahwa dia taat sama pemimpinnya, dia hormat sama rajanya, dan taat sama semua aturan-aturan yang ada di dalamnya. Tapi kita tahu perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini naik turun. Walaupun sudah ada perintahnya, Tuhan sudah memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Seringkali ada pelanggaran sehingga Musa harus mengatur mereka dihukum dan sebagainya. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini yang menentukan apakah mereka nantinya akan masuk ke tanah perjanjian Kanaan atau tidak. Apakah karakter dan sikap mereka bisa dibentuk. Kalau kita lihat perjalanan ini, walaupun di awal mereka berpikir ini berputar-putar di padang gurun selama ini, itu bukan yang ada dalam benak mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Tapi ada satu hal yang luar biasa kalau kita lihat perjalanan mereka, wonders and miracles, keajaiban dan mujizat itu terus-menerus terjadi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa manapun sebelumnya. Ketika mereka dikejar sama prajurit Mesir, laut terbelah. Tuhan lakukan itu buat mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan kirim mana, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka haus, Tuhan kasih air. Bisa ada air keluar dari batu. Ketika mereka harus melawan bangsa-bangsa yang sudah terlatih berperang, Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan buat mereka. Bangsa yang baru lahir ini menunjukkan satu hal, bahwa apapun yang terjadi, walaupun mereka berputar-putar di padang gurun, dan itu juga bukan rencana awal yang seharusnya mereka alami, tetapi Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai mereka, sepasti penyertaan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tuhan selalu ada dalam setiap langkah perjalanan mereka. Ini yang luar biasa.
Rahasianya apa? Hanya ada satu. Berulang kali kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini, Tuhan sering kali bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyimpang dari perintah-perintahku. Hanya satu kuncinya. Untuk tetap mendengar suara Tuhan, the voice of God, dan taat, mau ikut dalam aturan-aturan Tuhan. Kita akan baca di Yosua 1 ayat 8. Di sini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mengalami ada banyak suara dalam pikiran kita, dalam hati kita. Mungkin itu berupa nasihat-nasihat dari senior-senior kita yang lebih berpengalaman, atau pendapat dari anggota keluarga, dari teman-teman kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita, atau mungkin teori, filosofi yang kita dapat dari buku-buku yang kita baca, sehingga itu menjadi menyebabkan ada banyak suara yang kita pertimbangkan sebelum kita akhirnya membuat sebuah keputusan. Dan kadang tidak jarang keputusan itu juga membawa kita ke arah yang tidak kita pikirkan sebelumnya, tidak sesuai dengan keinginan kita sebelumnya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Saat ini, mari kita sama-sama yakini satu hal dari contoh perjalanan bangsa Israel di padang gurun, bahwa ada satu suara Tuhan, the voice of God, suara Tuhan di dalam hati kita yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita, membawa kita ke dalam tujuan sesuai rancangan Tuhan. Tuhan sudah punya rancangan yang begitu indah dalam hidup kita semua, dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Dan kita semua sedang menjalaninya. Kita semua sedang ada di dalam sebuah lintasan di mana kita berlari menuju sebuah goal, menuju sebuah destinasi, menuju sebuah akhir yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Hanya kadang seperti bangsa Israel, kita juga saat ini sedang berputar-putar. Saat ini kita merasa mungkin kita sudah menyimpang dari lintasan itu, atau kita tidak lagi ada di dalam kehendak Tuhan. Seperti halnya perjalanan bangsa Israel, mereka akhirnya sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Karena Tuhan setia pada janjinya, bangsa Israel masuk mendapati tanah perjanjian yang sudah menjadi komitmen Tuhan, janji Tuhan buat mereka. Buat bangsa Israel, sejauh apapun mereka menyimpang dari Tuhan, selalu ada cara Tuhan membawa mereka balik. Demikian juga buat kita saat ini. Mungkin kita sudah jauh menyimpang, tapi buat Tuhan, Tuhan bisa bikin putar balik di depan untuk kita bisa kembali lagi ke jalurnya Tuhan. Asal kita mau ikut suara Tuhan. Suara Tuhan ini Tuhan sudah kasih dengan jelas di dalam firman-Nya. Begitu banyak hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membangun iman kita, yang membangun sikap kita di hadapan Tuhan, karakter kita sebagai pengikut Kristus di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah sediakan buat kita, ada di situ buat kita baca, buat kita renungkan, buat kita amini setiap hari. Tetapi Tuhan juga tetap bicara dalam hati kita. Buat bangsa Israel, perlu 40 tahun. Berapa lama yang saudara butuhkan untuk kembali masuk dalam rancangan Tuhan?
jika saudara ingin terus ada di dalam rancangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Karena walaupun kita gagal untuk mendengar, Tuhan tidak pernah gagal untuk berbicara. Dia selalu dengan setia terus bicara dalam hati kita. Kita yang harus belajar mempertajam pendengaran kita, belajar mendengar suara Tuhan, belajar mengenali suara Tuhan yang luar biasa ingin membawa kita ke dalam kemenangan. Setiap hari kita percaya, dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, Tuhan ada di situ. Karena janjinya ya dan amin. Tuhan menyertai kita karena Dia sayang sama kita. Dia peduli sama kita. Dia lihat kita saat kita sendiri. Dia lihat kita saat kita sakit. Mungkin saat ini buat beberapa dari kita terasa seolah-olah seperti padang gurun. Mungkin padang gurun saudara adalah padang gurun COVID-19, padang gurun kebosanan, kejenuhan, padang gurun kesendirian, dan padang gurun lain-lainnya yang membuat kita secara spiritual, secara rohani, dan secara mental juga kita jadi down. Tapi Tuhan gak pernah berhenti berbicara. Saat kita mau melihat ke atas, saat kita merasa semua sudah buntu, sepertinya berputar-putar di satu tempat, tidak ada arah tujuan, Tuhan selalu ada. Kita lihat ke atas, dengar suaranya, kenali suara Tuhan kita, the voice of God. Karena Tuhan selalu siap. Dia selalu siap untuk menghiburkan kita. Rohnya Dia berikan buat kita, untuk kita bisa terus berpengharapan, untuk kita bisa terus semangat di dalam Tuhan, untuk kita bahkan bisa membantu mengobarkan semangat orang lain. Karena Tuhan, saat kita mengangkat tangan kita bilang, Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak tahu harus ngapain lagi, saya hanya bisa lihat sama Tuhan. Ingat, ada tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan, yang megang tangan kita dan berkata bahwa aku ada di sini, hadiratku ada di sini, beserta dengan engkau, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat hadirat Tuhan menyertai kita, ada di sisi kita, ada di dalam kita, apalagi yang kita butuhkan. Kita akan tutup dengan membaca sebuah ayat dari Mazmur 73 ayat 25b sampai 26. Hal ini kita katakan kepada Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk renungan yang kami sama-sama renungkan pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada, karena Engkau selalu bicara dalam hati kami, karena Engkau selalu menyertai kami bahkan saat kami tidak menyadari. Tuhan, saat ini, saat kami berdoa bersama, Engkau melihat setiap hati Tuhan, setiap hati yang mungkin segersang padang gurun yang dilalui oleh umat-Mu bangsa Israel. Hati-hati yang mungkin sudah apatis, hati-hati yang sudah tidak tahu harus melihat kemana. Tuhan, biarlah saat ini Roh-Mu yang kudus menjamah mereka, Tuhan, menjamah setiap orang yang mendengar firman ini, bahwa ada bagian kami, ada bagianku, ada bagian setiap orang yang mendengarkan, ada bagian setiap hati yang saat ini sedang menjerit di hadapan Tuhan, di dalam Engkau dan janji-Mu tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami berdoa supaya dalam kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau belajar mempertajam pendengaran kami akan suara-Mu. Kami mau kenal suara gembala kami Tuhan. Kami mau membangun keintiman yang lebih lagi dengan Engkau, sehingga kami semakin kenal Engkau siapa Tuhan. Kebesaran-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami kenal suara-Mu, kami tahu apa yang Kau mau dalam hidup kami, dan kami berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati Tuhan yang saat ini ada dan melihat, memandang kepada Engkau,
mereka boleh dipuaskan, diisi dengan Roh-Mu Tuhan. Biar mereka boleh terbuka, menyatakan bahwa mereka merindukan Engkau, membutuhkan hadirat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mulai saat ini Tuhan, sepanjang hari ini, hadirat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, Allah kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.